Nanti kalau dari lingkungan sekolah, alhamdulillah sekolah ini mah berada di lintasan jalan raya. Walaupun masih masuk sedikit, tapi akses untuk menuju ke sini dari semua arah itu bisa. Jadi tidak heran kalau di sekolah ini muridnya juga di kecamatan sudah paling banyak. Di sini muridnya sampai 850. Rombel juga ada yang 3, ada yang 4. Bahkan setiap rombelnya itu sudah di atas 40 semua. Jadi di sini mah kelasnya kelas gemuk-gemuk semua gitu. Terus dari guru-gurunya juga alhamdulillah semuanya kualifikasinya sudah S1, paling ada beberapa yang masih kuliah, tapi kuliahnya juga sudah satu jurusan, sudah ke PGSD-an. Kalau akreditasi di sini apa ya? Akreditasi alhamdulillah di sini A, sudah amat baik. Kan kalau akreditasi kan semuanya dilihat dari segala rupanya, dari sarana prasarananya, dari personalnya, dari pengelolaannya, dari keuangannya, bahkan sampai ke penilaian pembelajaran yang dilaksanakan, semuanya kita dapat A. Akreditasinya amat baik, kita di poin 93. Paling yang belum itu hanya ruang kelas saja ya, seperti yang tadi rombelnya ada 20, ruang kelasnya cuma ada 11. Kalau dari prasarana yang lainnya mah sudah cukup. Ya kalau yang tidak tertulis memang semuanya sudah memahami ya, baik guru atau sekolah terutama pada jam masuk, berkaitan dengan tugas pokok, fungsi guru semuanya sudah tahu lah, walaupun tidak dituliskan secara lisan tersurat di papan gitu, tidak perlu, tapi guru-guru juga karena memang mereka sudah menjiwai pekerjaan mereka sebagai guru, mereka tahu tentang aturan-aturannya, mereka tahu tentang kode etik sebagai guru itu harus seperti apa. Terus anak-anak juga dari awal, dari kelas 1 kita sudah membiasakan peraturan-peraturan yang berlaku di sekolah, mulai dari seragam, jam masuk, bahkan sampai membuang sampah ke tempatnya, pembagian WC juga itu sudah diatur. Masalah pasti ada ya, karena kita kan berhubungannya dengan banyak orang, apalagi sekarang kan siswa 850, ditambah lagi orang tua siswa yang mengantar. Kalau dikali 2 aja berarti 850 kali 2 sudah 1.700. Belum lagi jumlah guru di sini, guru sama personil karyawan itu ada 32. Berarti kita melayani itu hampir 2.000 orang ya, 2.000 kepala kan, karena pelayanan pendidikan itu bukan hanya ke anak yang sekolahnya saja kan, tapi kita melayani juga orang tuanya. Guru juga memberikan pelayanan. Guru juga harus dilayani juga oleh kepala sekolah. Jadi ketika menerapkan peraturan kepada sekian banyak orang pasti ada masalahnya. Tapi kalau ada masalah-masalah ya yang pertama kita pecahkan secara 4 mata. Kita pecahkan secara musyawarah agar tidak terjadi sesuatu di kedepannya nanti. Kalau kita pecahkan, kita selesaikan masalah itu dengan musyawarah, kan semuanya sama-sama enak gitu. Jadi tidak ada ngegerundel lah, kalau bahasa Sundanya ngerundel di kemudian hari, gak enak di kemudian hari. Jadi kita sama-sama nerima kalau ada peraturan-peraturan yang kurang berkenan, kemudian kita juga menjalin komunikasi yang baik dengan komite, karena kan komite itu sebagai penghubung antara pihak sekolah dengan orang tua. Jadi, ya kalau penghargaan mungkin di kelas biasanya, kalau penghargaan baik secara lisan atau memberikan reward berupa barang biasanya di kelas ada oleh gurunya. Kalau hukuman juga sama di kelas, karena kita juga kan harus memahami aspek psikologi siswa. Kalau misalkan kalau memberikan penghargaan mah bisa dilakukan ketika upacara bendera supaya semua orang tahu, membuat dia bangga, bisa menjadi contoh juga buat yang lainnya. Tapi kalau hukuman diusahakan tidak dilaksanakan atau tidak diketahui banyak orang, karena itu kan bisa
secara psikologis bisa Rusak menurunkan mental mereka gitu. Jadi mereka kadang-kadang ada yang tidak sekolah, kadang-kadang ada yang tidak mau sekolah lagi sampai berhari-hari, sampai berminggu-minggu karena kita tegur, padahal karena memang peraturan itu kan tidak tertulis. Walaupun tidak tertulis mereka sudah sadar. Kemudian untuk guru-guru juga kan kita sering melaksanakan rapat dinas guru setidaknya 1 bulan sekali. Pada saat rapat dinas itu kita ingatkan lagi tentang tugas pokok fungsi guru ya, terutama dalam kegiatan pembelajaran, terutama dalam kegiatan pembiasaan buat siswa-siswa juga. Jadi peraturan itu tidak hilang gitu ya, walaupun tidak tertulis tapi tidak hilang, tetap ada karena setiap bulan kita ingatkan lagi, kita hangatkan lagi, kita ingatkan kembali ke guru-guru, ini loh aturan yang berlaku di sekolah kita yang harus kita terapkan, yang harus kita patuhi, yang harus kita ajarkan juga ke siswa. Kalau sekarang dengan kondisi zaman seperti ini memang perlu guru bimbingan konseling itu, karena kan masalah-masalah itu bukan hanya masalah perilaku. Sekarang itu kan ada masalah emosional. Masalah emosional juga kan faktor penyebabnya banyak sekarang. Mulai dari pergaulan, mulai dari gadget juga, semuanya. Jadi kalau misalkan ditanya apa perlu guru BK, perlu. Bahkan kalau bisa guru BK yang ada di SD itu persentasenya harus seimbang ya, minimal setiap rombel itu punya guru BK sendiri, karena sekarang permasalahan yang ada itu sudah kompleks sekali. Apalagi kan kita di sini daerahnya adalah daerah transisi antara perkampungan dan perkotaan. Kalau di daerah transisi perkampungan perkotaan daerah-daerah urban itu ya masalah-masalah sosial pasti ada gitu. Masalah sosial juga biasanya terpengaruh ke anak, biasanya juga dibawa ke sekolah. Ada dalam pembuatan peraturan itu ada masalah enggak? Pasti ada masa penyesuaiannya dulu. Dalam kayak gini ya, ngambil pembelajaran dari saya aja ya. Kayak kan setiap guru itu pasti punya aturan yang berbeda, ya kan, disesuaikan dengan kondisi kelasnya masing-masing. Jadi ada aturan yang dibuat oleh sekolah, ada aturan yang dibuat oleh guru. Nah pertanyaannya tadi itu kendalanya kan ya, dari peraturan itu dibuat, kita menyesuaikan dulu nih anak-anaknya bagaimana. Kan setiap karakter tiap kelas anak itu kan pasti berbeda ya. Pasti peraturan yang dibuat pun saya lebih berat lah misalkan. Nah problemnya kan tadi masalahnya pasti anak itu ada yang mudah mengikuti aturan kita, ada yang sulit mengikuti aturan kita. Nah untuk yang mudahnya ya alhamdulillah, untuk yang sulitnya mungkin kita lebih memberikan lagi pendekatan agar si anak itu bisa mengikuti peraturan yang kita buat gitu. Ya, diberikan reward seperti misalkan dijadikan contoh. Misalkan ada anak gini ya, yang kebetulan nih ada anak yang troublemaker, setiap harinya tuh selalu membuat sebuah cerita. Entah temannya yang menangis, entah dia memukul teman, atau dia menyembunyikan barang teman, dia mencoret buku teman, kan itu kan pasti, dan itu hanya si anak itu gitu kan. Nah otomatis kan saya membuat peraturan, semisal jangan keluar bangku saat pembelajaran sedang berlangsung, tapi si anak itu masih kene ngeyel gitu, udah oke, berarti perlu pendekatan secara langsung. Nah setelah dilakukan pendekatan terus anak itu ada perubahan. Nah ketika terjadinya sebuah perubahan ke arah yang lebih baik, yang tadinya dia mengganggu menjadi tidak mengganggu, kan berarti itu ada lebih baik tuh, mengikuti aturan kan. Jadi seolah-olah aturan itu untuk anak yang trouble gitu kan. Nah ketika dia ada perubahan ya dikasih reward, diumumkan lagi sama teman-temannya, alhamdulillah ya hari ini si A sudah berperilaku dengan baik, kemarin bikin temannya menangis kan. Jadi anak tuh ada rasa oh ternyata gitu kan dihargai, jadi lebih besoknya tuh dia tuh bisa mengapresiasi dirinya bahwa oh aku harus lebih baik nih karena bu gurunya ngasih respon yang baik terhadap perubahan aku gitu.
kalau untuk anak, karena saya kebetulan ngajar kelas 1 ya, nggak tahu mungkin beda kalau bertanyanya ke anak yang kelas atas. Kalau kelas 1 itu solusinya bukan dikasih hukuman, justru kalau hukuman itu malah jadi akan merusak mentalnya. Juga ada tuh si satu anak dikaji dulu masalahnya tuh apa, karena pasti dia berperilaku seperti itu ada latar belakangnya. Ternyata kan memang benar ditinggal oleh ibunya, ibu bapaknya berpisah, ibunya kerja, tinggal sama neneknya, sampai dibilang kamu kalau berperilaku seperti itu nanti kamu nggak punya teman. Biarin Bu, saya mau udah biasa sendiri di rumah, kan sampai ngejawab seperti itu. Berarti kan ini anak benar-benar dia perlu penanganan. Nah, ditangannya bukan dengan cara suruh ke depan, berdiri dengan satu kaki, bukan dengan cara seperti itu, tapi yaitu lakukan pendekatan, ada kontak fisik seperti misalkan mengusap rambutnya gitu. Terima kasih ya, hari ini sudah baik, atau kamu kenapa bikin teman kamu nangis, ada masalah apa, udah sih dianya tuh kayak gini. Nah, terus bikin ending yang manis, seperti misalkan suruh si anak itu minta maaf, terus endingnya berpelukan, kalau misalkan laki-laki dengan laki-laki bersalaman. Jadi hukuman itu jangan yang dapat merusak mentalnya. Guru BK di SD tuh sebenarnya emang perlu ya. Kalau bisa menyarankan itu perlu. Hanya guru kelas tuh harus satu paket, seperangkap, semua serba bisa. Jadi guru BK-nya iya, guru bidang studinya iya, kecuali agama dan olahraga kan itu ya diperlukan sih, perlu. Beda kan kalau SMP SMA kan itu ada guru BK khusus ya. Kalau SD itu nggak ada, makanya timbul pertanyaan apakah perlu. Justru malah di SD itu masalahnya lebih kompleks lagi. Kalau di SD kan ibaratnya mereka itu masih biji gitu kan, kalaupun ditinggal orang tua ada efek ke perilaku itu masih bisa dirubah gitu. Nah, bimbingannya itu ya kalau ke guru BK kan mungkin akan lebih efektif ketimbang diatasi oleh guru kelas gitu. Tapi untuk di SD sendiri kayaknya belum ada deh. Di mau SD sebanyak apapun muridnya, sebagus apapun, kecuali mungkin yayasan ada program tersendiri, ada guru BK-nya. Kalau ditanya perlu ya saya jawab perlu untuk itu. Cuman mungkin kerjanya lebih bagaimana guru kelas menghantarkan, misalkan nih ada siswa yang trouble misalkan bermasalah, baru dihantarkan, paling gitu kan ya, ada pekerjaan khususnya seperti itu. Kalau boleh diminta mah ya kita pengen ya bagus lah gitu. Jadi pas ada murid apa teh nggak semuanya sama kita gitu, tapi karena memang peran penting guru kelas juga untuk bisa jadi guru BK juga harus bisa. Karena kan anak sehari-harinya sama kita kan, kita yang memberikan pendidikan karakter ke mereka gitu.